Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, akhir-akhir ini kita melihat banyak di antara kita itu mengatakan bebas dong kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Bebas dong kita itu berkata-kata sesuai apa yang keluar dari lisan kita. Bebas dong kita itu memiliki harta sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan gitu. Bebas dong kita itu memiliki keyakinan seperti apa yang menjadi seraknya hati kita misalnya. Sepintas ungkapan yang seperti ini itu bukan ungkapan yang salah, sepintas gitu ya. Karena memang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini kita diminta untuk berpikir, begitu kan. Kita diminta untuk selalu merenung ya tentang apa dan aktivitas apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Untuk apa kita itu berada di dunia ini? Kalau kemudian kita itu menyadari bahwa keberadaan kita di dunia itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas yang kita lakukan itu berharap bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh di dalam aktivitas beribadah kita itu tidak bebas. Kita itu tidak boleh melakukan sesuatu SKD gitu, sakarepe dhewe ya. Apa yang menjadi keinginan kita itu kita lakukan misalnya. Ketika Allah misalnya meminta kita sholat asar 4 rakaat, tapi kita mengatakan boleh dong saya mengerjakan 8 rakaat, toh saya ikhlas melakukannya gitu ya. Semakin banyak semakin baik misalnya. Ketika Allah meminta kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, boleh dong saya meninggalkan aktivitas puasa di bulan Ramadan. Toh hidup ini kita bebas untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Atau misalnya ketika Allah meminta kita itu untuk meninggalkan jual beli yang curang, loh saya kan ingin mencari keuntungan yang banyak. Kalau misalnya saya melakukan kecurangan dapat keuntungan yang banyak, ini hak saya gitu. Masya Allah gitu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita itu berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Apalagi kemudian kita itu berlindung di balik hak asasi manusia gitu ya. Kebebasan dasar yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu misalnya. Tidak seperti itu. Allah menciptakan kita itu hidup di dunia itu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan di dalam proses penyembahan dan peribadatan, Allah itu telah menetapkan aturan-aturan. Baik itu berupa perintah-perintah dan juga berupa larangan-larangan. Andai kata kemudian aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tabrak, kita langgar, maka saya khawatir ya, dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini tidak akan pernah menjadikan diri kita itu ada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu terjadi kelak ketika kita itu diwafatkan dan kemudian dibangkitkan di yaumil akhir, maka kita itu akan dibangkitkan dalam keadaan menyesal dan dalam keadaan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena apa? Hanya karena kita itu tidak mengetahui tentang fungsi penciptaan kita ketika kita itu berada di dunia. Karenanya sahabat, jangan sampai kemudian menyesal itu nanti baru muncul ketika kita itu setelah mau mati, atau bahkan ketika sudah mati, atau bahkan penyesalan itu muncul nanti setelah kita dibangkitkan di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan kehinaan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Tetap lurus, istiqamah dalam perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, maka fa insyaallah Allah akan menjaga kita. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.